Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bab 8 yaitu bilangan dan aljabar yang judul aslinya adalah Teaching Sense Number and Algebra. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan, mahasiswa program S2 Pendidikan Matematika UNES dengan NIM 240416020. Apa jawaban orang-orang ketika ditanya tentang matematika saat sekolah? Bisa jadi yang pertama adalah pelajaran yang menyangkutkan, atau matematika itu ilmu yang mencari nilai X dan Y, atau mungkin ada juga yang menjawab matematika itu banyak rumus-rumus. NCTM merilis CCSSM pada 2010 menyatakan bilangan dan aljabar merupakan topik yang perlu ditinjau kembali setiap tahun. Kurikulum dirancang sehingga siswa dan guru dapat membuat hubungan matematis di seluruh topik. Sebagai contoh, topik bilangan meskipun penting namun akan berkurang penekanannya seiring naiknya tingkatan kelas. Sebaliknya, aljabar menjadi semakin penting seiring naiknya tingkatan kelas. Namun, topik harus terhubung dan mendukung satu sama lain dalam matematika. Pada tahun 2009, NCTM merilis dokumen lain berjudul Focus on High School Mathematics, Reasoning and Sense Making, yang menjelaskan bagaimana berbagai area konten harus digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pemikiran matematis. Dalam bab ini, kita mulai dengan diskusi tentang apa yang dimaksud dengan meningkatkan penalaran dan pemahaman atau reasoning and sense making. Lebih khusus lagi akan dibahas tentang bilangan dan aljabar. Kita mulai dari penalaran dan pemahaman atau reasoning and sense making. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, perhatikan permasalahan matematika berikut. Gambar tersebut merupakan koin dengan setiap sisi diberi angka 1 sampai 9. Tidak boleh ada angka yang berulang. Ketika dilempar undi, jumlah ketiga koin tersebut adalah antara 15 dan 22. Nah, bagaimana cara menentukan angka di balik koin tersebut? Untuk menjawab masalah ini, kebanyakan orang memikirkan nilai ekstrim atau apa yang diperlukan untuk mendapatkan nilai 15 dan 22. Jadi, misalnya, pada gambar terlihat koin menunjukkan angka 6, 7, dan 8, sehingga kalau dijumlah hasilnya 21. Maka satu-satunya cara untuk mendapatkan jumlah 22 adalah jika dibalik sisi 8 adalah angka 9. Selanjutnya, bagaimana mendapatkan jumlah 20? Jika ada angka 8 pada satu koin, maka dua koin lainnya harus berjumlah 12. Dua sisi lainnya tidak boleh 4 dan 8, karena 8 sudah ada. Karena di aturan tadi, bahwa angka tidak boleh berulang. Tidak mungkin juga 6 dan 6, karena angka tidak boleh terulang. Tapi 5 plus 7 atau 5 dan 7 itu menjadi kemungkinan jawaban yang bisa diberikan. Berarti dengan demikian, karena di sini 5 dan 7, 7 sudah ada, maka di balik sisi 6 itu ada angka 5. Jelasnya, ada berbagai cara untuk menganalisis masalah, dan kebanyakan orang akhirnya membuat daftar terorganisir kemungkinan penjumlahan yang menghasilkan 15 hingga 22.
Solusi untuk masalah ini tinggal Anda pikirkan, namun satu petunjuknya adalah bahwa belum tentu ada satu solusi unik. Berapa banyak solusi yang mungkin? Bagaimana Anda tahu kalau Anda memiliki semuanya? Dari permasalahan sisi 3 koin, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk memecahkan masalah dibutuhkan penalaran dan pemahaman terhadap suatu masalah. Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut. Penalaran atau reasoning dan sense making atau pemahaman itu adalah satu hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran matematika di sekolah menengah. NCTM memberikan 10 tips bagi guru yang dapat diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran dan proses pengajaran. Yang pertama adalah berikan tugas yang mengharuskan siswa untuk memikirkan sendiri segala sesuatunya. Kedua, mintalah siswa untuk menyatakan kembali permasalahan dengan kata-kata mereka sendiri, termasuk asumsi yang telah mereka buat. Ketiga, memberikan waktu kepada siswa untuk menganalisis suatu masalah secara intuitif, mengeksplorasi masalah tersebut lebih jauh dengan menggunakan model, dan kemudian melanjutkan ke pendekatan yang lebih formal. Tahan keinginan untuk memberi tahu siswa cara memecahkan masalah ketika mereka merasa frustasi. Menemukan cara lain untuk mendukung siswa ketika mereka berpikir dan bekerja. Ajukan pertanyaan kepada siswa yang akan mendorong pemikiran mereka, misalnya, mengapa ini bisa berhasil? Atau bagaimana kamu tahu? Keenam, berikan waktu tunggu yang cukup setelah pertanyaan bagi siswa untuk merumuskan alasannya sendiri. Ketujuh, himbaulah siswa untuk mengajukan pertanyaan menyelidik tentang diri mereka sendiri dan orang lain. 8. Harapan siswa untuk mengkomunikasikan alasan mereka kepada teman sekelasnya dan guru secara lisan dan tertulis melalui penggunaan kosakata matematika yang tepat. 9. Soroti penjelasan yang patut dicontoh dan mintalah siswa merenungkan apa yang membuat penjelasan tersebut efektif. Dan terakhir, ciptakan iklim kelas di mana siswa merasa nyaman berbagi argumen matematis mereka dan mengkritik argumen orang lain dengan cara yang produktif. Selanjutnya kita akan masuk ke pengajaran tentang bilangan atau number sense. Pada slide terlihat contoh gambar permainan, yang mana permainan ini dapat digunakan untuk mengembangkan tentang pemahaman bilangan, yaitu The Factor. Permainan online ini bisa dimainkan di website The Illuminations. Apa yang bisa kita ambil dari permainan ini? Dari permainan ini, guru sekolah menengah dapat membantu siswa berpikir tentang perkalian, faktor, kuadrat, sempurna, bahkan untuk pengenalan pemfaktoran trinomial. Selanjutnya akan saya jabarkan beberapa aktivitas pengajaran pemahaman bilangan. Yang pertama adalah bilangan Fibonacci. Sekitar tahun 1200, seorang matematikawan Italia yang dikenal sebagai Leonardo da Pisa mengajukan teka-teki dalam sebuah buku yang melibatkan pertumbuhan populasi kelinci, dengan asumsi bahwa seekor kelinci betina mulai melahirkan setelah 2 bulan. Bahwa kelinci tersebut melahirkan seekor jantan dan seekor betina setiap bulannya, dan bahwa seekor kelinci dapat hidup selamanya. Ia mengeksplorasi pertumbuhan populasi. Siswa dapat menelusuri teka-teki ini dengan memperhatikan sepasang kelinci pada bulan pertama dan kedua. Namun pada bulan ketiga telah lahir sepasang kelinci lain, sehingga terdapat 2 pasang. Pada bulan keempat, pasangan semula melahirkan 1 lagi, sehingga terdapat 3 pasang kelinci.
Melanjutkan pola ini menghasilkan salah satu barisan bilangan yang paling terkenal, yaitu barisan bilangan Fibonacci, yang terdiri dari bilangan-bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Siswa dapat memeriksa pola tersebut untuk menemukan bahwa setiap bilangan pada barisan tersebut merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Selanjutnya adalah perang dengan bilangan bulat. Aktivitas ini menggunakan media kartu remi. Setumpuk kartu remi standar dapat digunakan bagi siswa untuk melatih keterampilan mereka dengan bilangan positif dan negatif. Ambil setumpuk kartu dan keluarkan kartu wajah atau kartu C-Gika. Berikan nilai 1 pada as dan kartu yang lain. Kartu hitam dianggap positif, sedangkan kartu merah dianggap negatif. Dua siswa dibagikan secara acak masing-masing 20 kartu, dengan memunculkan satu kartu pada satu waktu. Orang dengan angka lebih besar memenangkan putaran dan mengambil 2 kartu. Jadi, jika satu orang mendapatkan 7 hati dan orang lain mendapatkan 5 berlian, maka 5 berlian tersebut menang, karena minus 5 lebih besar dari minus 7. Setelah 20 putaran selesai, orang dengan jumlah kartu terbanyak memenangkan permainan. Variasi dari permainan ini melibatkan penambahan. Sekali lagi, setiap pemain dibagikan 20 kartu. Tetapi alih-alih meletakkan satu kartu untuk setiap putaran, setiap pemain meletakkan 2 kartu dan menjumlahkannya. Orang dengan jumlah lebih besar dapat mengambil keempat kartu. Versi permainan ini memungkinkan siswa untuk berlatih penjumlahan bilangan bulat dan perbandingan besaran bilangan secara bersamaan. Selanjutnya adalah aturan pembagian. Eksplorasi aturan pembagian dapat menjadi cara terbaik untuk melibatkan siswa dalam penalaran matematika. Misalnya, aturan habis dibagi 3 adalah jika jumlah angka-angkanya habis dibagi 3. Maka bilangan aslinya juga habis dibagi 3. Jadi, 237 akan habis dibagi 3 karena jumlah angka-angkanya adalah 12. Yaitu habis dibagi 3. Tapi mengapa aturan ini berhasil? Salah satu cara untuk memikirkannya adalah dengan memvisualisasikan bilangan 237 yang dibentuk oleh balok alas 10. 2 bidang datar, 3 batang, dan 7 satuan. Bayangkan setiap flat memiliki 99 plus 1 unit. Masing-masing 99 habis dibagi 3 dan tersisa 1 satuan. Demikian pula setiap batang dapat dianggap mempunyai 99 plus 1 satuan. Dan sekali lagi setiap 99 habis dibagi 3 dengan sisa 1 satuan. Jadi 237 dibagi 3 maka tersisa 2 satuan dari 2 bangun datar. 3 satuan sisa dari 3 batang dan 7 satuan tambahan lagi. Total ada 12 satuan yang juga habis dibagi 3. Aturan pembagian 9 dapat dijelaskan dengan cara yang sama. Siswa dapat meneliti aturan pembagian lainnya di internet dan memberikan penjelasan kepada teman sekelas mengapa aturan tersebut berhasil. Selanjutnya adalah jumlah genap dan ganjil. Di kelas-kelas awal, siswa seringkali menyadari bahwa misalnya jumlah 2 bilangan ganjil selalu genap. Namun, di sekolah menengah atas dan menengah, mereka dapat membuktikan secara lebih formal mengapa hal ini benar. Salah satu cara untuk mendekati pembuktian adalah dengan menyatakan bilangan genap sebagai 2 kali bilangan lain. Misalnya 2A. Sedangkan bilangan ganjil dapat ditulis 1 lebih banyak dari bilangan genap. Misalnya 2B tambah 1. Jika
kita menjumlahkan dua bilangan ganjil, jumlahnya dapat dinyatakan dengan persamaan 2A tambah 1 plus 2A tambah 1. Maaf, 2B tambah 1. Jumlahnya adalah 2A ditambah 2A, B ditambah 2. Dan memfaktorkan 2, persamaannya menjadi 2 kurung buka A tambah B tambah 1. Karena hasil kali 2 dan bilangan lain adalah genap, maka jumlah kita pasti genap. Jadi kita telah membuktikan bahwa jumlah dua bilangan ganjil pasti genap. Pembuktian serupa dapat dilakukan untuk menunjukkan mengapa hasil kali bilangan genap dan bilangan ganjil harus genap dan seterusnya. Pembuktian ini dapat membantu siswa untuk membenarkan aturan dengan menggunakan bahasa dan notasi matematika yang lebih formal. Selanjutnya adalah selisih kuadrat berurutan. Siswa seringkali terpesona oleh apa yang tampak sebagai aturan aritmatika yang acak, hasil yang selalu terjadi, sehingga membuat siswa bertanya-tanya mengapa. Misalkan 7 dan 8 yang kuadratnya adalah 49 dan 64. Perhatikan bahwa 64 dikurangi 49 adalah 15. Dan 7 tambah 8, 15 juga. Sebagai contoh lain, perhatikan 11 dan 12. Kuadratnya adalah 121 dan 144. Jadi selisihnya adalah 23. Sama dengan jumlah bilangan aslinya, yaitu 11 dan 12. Setelah memeriksa beberapa contoh, siswa mungkin menjadi penasaran mengenai mengapa hubungan ini selalu benar. Misal dua bilangan yang berurutan adalah X dan Y, sehingga dapat kita tulis Y sama dengan X tambah 1. Jumlah kedua bilangan tersebut adalah X tambah Y, sama dengan X ditambah X tambah 1, sama dengan 2X tambah 1. Sementara selisih kuadrat kedua bilangan tersebut adalah Y kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan X tambah 1 dikuadratkan dikurangi X kuadrat. Dengan rumus selisih kuadrat diperoleh X tambah 1 dikurangi X dikali X tambah 1 tambah X. Sehingga menjadi 1 kali 2X tambah 1 dan hasilnya adalah 2X tambah 1. Dari sini terlihat bahwa jika ada dua buah bilangan dikuadratkan, maka jumlah bilangan tersebut akan sama dengan selisih kuadrat bilangan tersebut. Kita masuk ke pengajaran aljabar. 5 komponen utama yang membentuk bahasa aljabar menurut U. Siskin tahun 1997 yaitu variabel atau hal yang tidak diketahui, rumus, pola umum, placeholder atau tabel, dan hubungan antar variabel. Sementara menurut Kaput 1997, yang pertama adalah pola generalisasi, manipulasi variabel, struktur yang disarikan dari komputasi, mempelajari fungsi, relasi, serta menggunakan aljabar untuk membuat model matematika. Beberapa aktivitas pengajaran aljabar, Yang pertama adalah ukuran dan tinggi kepalan tangan. Caranya, sediakan pita pengukur atau tolak ukur meteran kepada siswa dan mintalah mereka mengukur dengan cermat jarak buku-buku jari mereka saat membuat yang pertama, dan B, tinggi badan mereka dalam inci atau sentimeter. Setiap siswa hendaknya menuliskan hasil pengukuran pada kertas tempel dan menempelkannya di papan tulis. Selanjutnya dari hasil tersebut anak-anak kemudian diminta untuk menggambar titik-titik tersebut. Kemudian dari titik-titik tersebut akan membentuk diagram pencar dan selanjutnya bisa diminta anak-anak menggambar garis base fit atau garis regresinya. Dengan menghitung kemiringan antara dua titik yang dipilih, siswa dapat mencari kemiringan garis. Dan dengan memanjangkan garis hingga memotong sumbu Y, mereka dapat menemukan nilai Y-intercept atau nilai Y saat X sama dengan 0 dan menentukan persamaan garis base fit. Eksplorasi serupa dapat dilakukan untuk membandingkan tinggi badan dengan ukuran sepatu, panjang lengan bawah dengan diameter kepala, dan lain sebagainya. Kegiatan ini memberikan siswa latihan mengumpulkan
data dan mempresentasikan data sambil memikirkan persamaan yang menggambarkan garis dalam keadaan nyata. Selanjutnya adalah angka dari tanggal. Beri siswa angka-angka yang membentuk bulan dan hari saat ini, dan mintalah mereka menggunakan angka-angka tersebut bersama dengan 4 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, akar kuadrat, eksponen, dan simbol pengelompokan untuk menghasilkan daftar ekspresi yang menyederhanakan jawaban dari 1 hingga 20. Misalnya, hari ini misalkan tanggal 15 Maret. Tanggalnya adalah 15-3. Maka siswa diperbolehkan menggunakan angka 3, 1, dan 5 dalam perhitungan. Maka kita dapat peroleh beberapa contoh kemungkinan jawabannya. Yang pertama, 5 dikurangi 1 tambah 3, yaitu 1. Jadi untuk mengekspresikan 1 itu digunakan 5 dikurangi 1 tambah 3. Kemudian untuk mengekspresikan 2 bisa 5 dikurangi 3 pangkat 1. Untuk mengekspresikan 3, 5 dikurangi akar 3 tambah 1, dan seterusnya. Siswa dapat menentukan apakah mungkin untuk menulis ekspresi untuk setiap bilangan dari 1 sampai 20, dan berapa banyak kemungkinan solusi yang dapat mereka temukan untuk setiap bilangan. Pengalaman ini dapat diulang secara rutin, misalnya sebulan sekali, untuk membantu siswa mempraktikkan urutan operasi dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah secara umum. Selanjutnya adalah aluminium yang membengkok. Berikan kepada siswa selembar kertas berukuran 8 x 10 inch. Jelaskan bahwa kertas tersebut melambangkan sepotong aluminium, yang darinya akan dibuat talang hujan untuk sebuah rumah. Mereka perlu melipat kedua kertas tersebut dengan lebar 8 inch sehingga sisi penampangnya berbentuk persegi panjang tanpa bagian atas, mirip talang. Tugasnya adalah melipatnya agar luas penampangnya maksimal. Jadi, misalnya jika mereka melipat 1 inch pada setiap sisi, maka talang tersebut akan berukuran 1 x 6. Sehingga luasnya 6 inch persegi. Jika mereka melipat 1,5 inch, maka talang tersebut akan berukuran 1,5 x 5 dan seterusnya. Saat mereka melanjutkan penyelidikan, mereka akan melihat sebuah pola bahwa luasnya akan bertambah hingga mencapai puncaknya sebesar 8 inch persegi ketika talang dilipat 2 inch di setiap ujungnya. Dan kemungkinan besar akan menjadi 7,5 inch persegi. Melihat bahwa angka-angka tersebut turun kembali dengan laju yang sama dengan kenaikannya, dengan memperluas permasalahan ke representasi aljabarnya, luas penampang sama dengan X kali 8 dikurangi 2X. Siswa dapat melihat grafik sebagai parabola dan mulai melihat bagaimana fungsi kuadrat digambarkan dan dapat digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya adalah fungsi stasiun sebagai proyek kelompok. Mintalah siswa mengunjungi stasiun pembelajaran selama 2 hari, di mana mereka mengumpulkan beberapa jenis data dan memperkirakan garis base fit. Stasiun tersebut dapat mencakup A. Sediakan pita pengukur dan beberapa benda berbentuk lingkaran, dan mintalah siswa membuat grafik dan menemukan garis yang paling sesuai dengan membandingkan diameternya atau X dan kelilingnya Y. Siapkan kendi air berisi keran, tolok ukur, dan ember di bawah keran. Siswa hendaknya menyalakan keran, mengosongkan air ke dalam ember, dan membandingkan lama waktu atau X bahwa keran telah dibuka, tinggi permukaan air atau Y di dalam kendi. C. Di internet temukan kumpulan data statistik lain seperti perbandingan jumlah orang yang merokok di suatu negara atau X terhadap kejadian penyakit jantung koroner itu sebagai variabel Y. Dalam setiap kasus ini siswa mengumpulkan data, menggambar diagram pencar atau diagram sebar dengan tangan atau menggunakan grafik dan menentukan garis yang paling sesuai atau garis base fit. Deret tak terbatas. Siswa sering mengalami kesulitan memahami mengapa deret tak hingga
setengah ditambah seperempat, tambah seperdelapan, tambah 1/16, tambah dan seterusnya itu hasilnya sama dengan 1. Deret tak terbatas. Maaf, maksudnya deret tak terbatas ini sebenarnya bisa kita telusuri kebenarannya ya. Dengan cara setengah tambah setengah itu 1. Kemudian setengah tambah setengah yang kedua itu dirubah menjadi seperempat tambah seperempat. Seperempat yang kedua kemudian dirubah menjadi 1/8 tambah 1/8 dan seterusnya. 1/8 yang kedua dirubah menjadi 1/16 tambah 1/16 dan seterusnya. Nah, karena setengah tambah setengah itu sama dengan 1, maka selanjutnya saat setengah yang kedua kita ubah menjadi seperempat tambah seperempat, sehingga menjadi setengah tambah seperempat tambah seperempat sama dengan 1. Kemudian seperempat yang kedua kita ubah menjadi 1/8 tambah 1/8 sehingga menjadi setengah tambah seperempat tambah 1/8 tambah 1/8 sama dengan 1. Saat 1/8 yang kedua dan seterusnya itu kita rubah menjadi pecahan sedemikian sehingga menjadi jumlahnya tetap menjadi pecahan semula, maka saat dijumlahkan hasilnya adalah 1. Kesimpulan yang bisa kita ambil, topik bilangan dan aljabar merupakan dua topik yang penting dan perlu dipelajari di sekolah menengah. Kedua topik tersebut membantu siswa untuk dapat menalar dan memahami sebuah permasalahan dengan pendekatan matematika. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.